Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Frentasari dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Arab pra-Islam sampai dengan Bani Abbasiyah. Sejarah Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam. Yang pertama yaitu geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di sebelah barat daya benua Asia dengan luas kurang lebih 1.200.000 mil persegi atau 3 juta kilometer persegi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia, di sebelah utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syria, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Jazirah Arab sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan dan bukit pasir dengan lembah-lembah yang rendah dan dataran tinggi. Para ahli membagi Jazirah Arab dalam 5 wilayah, yaitu Hijaz, Tihamah, Yaman, Najd, dan Arud. Kedua yaitu kebudayaan Arab pra-Islam. Salah satu unsur kuat dalam kebudayaan Arab pra-Islam adalah perbedaan kasta. Kelas bangsawan tidak sama dengan kelas budak, dan tidak ada sarana bagi seorang budak untuk menyamai bahkan melebihi kelas bangsawan. Kebudayaan lainnya yaitu bahasa Arab. Bahasa yang paling halus susunannya, paling kaya kata-katanya, paling lengkap kaidahnya, dan paling tinggi sastranya. Masyarakat Arab pra-Islam juga sudah mengenal tentang perjalanan bintang yang melahirkan ilmu falak, ilmu kedokteran, dan ilmu anatomi. Mereka juga sudah mengenal ilmu ramal dan arkeologi. Yang ketiga yaitu karakter masyarakat Arab pra-Islam. Periode Mekah pra-Islam disebut sebagai periode jahiliyah yang berarti kebodohan dan barbarian. Berikut beberapa karakter masyarakat pra-Islam. Yang pertama yaitu karakter rasial, yaitu perasaan kebangsaan atau kesukuan yang berlebihan. Mereka cenderung akan membela mati-matian orang yang sekabilah. Yang kedua yaitu karakter feudal, yaitu adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Yang ketiga yaitu karakter patriarkis, yaitu memposisikan kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan. Kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil, dan bahkan dianggap sebagai pembawa kemelaratan dan simbol kenistaan. Yang keempat yaitu sistem kehidupan bangsa Arab pra-Islam. Pada bidang sistem sosial budaya, sistem sosial masyarakat Arab mengikuti garis bapak dalam memperhitungkan keturunan. Bagi orang Arab, mereka sangat bangga dengan rentetan nama-nama di belakang nama mereka. Sebelum Islam masuk, wanita kurang mendapat tempat yang layak dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang apabila mereka melahirkan anak perempuan, mereka merasa malu dan hina, kemudian mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Selanjutnya pada bidang ekonomi, umumnya kehidupan orang Arab pra-Islam bersumber dari kegiatan perdagangan dan peternakan. Kota Mekah tumbuh menjadi kota dagang antara suku bangsa yang terdapat di Jazirah Arab, sedangkan penduduk yang tinggal di pedesaan umumnya hidup dengan beternak kambing, biri-biri, dan unta. Yang ketiga yaitu pada bidang politik dan pemerintahan. Bangsa Arab pra-Islam tidak pernah dijajah oleh bangsa asing, bahkan tidak pernah tercipta kesatuan politik di seluruh Jazirah Arab. Mereka lebih suka berkabilah-kabilah dan setiap kabilah diperintah oleh seorang syekh. Selanjutnya yaitu pada bidang agama dan kepercayaan. Masyarakat Arab pra-Islam mayoritas menganut kepercayaan menyembah berhala atau patung atau benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, seperti batu, pohon, binatang, dan lain-lain. Di kalangan mereka terdapat beberapa nama Tuhan yang disembah seperti Uzza, Mana, Lata, dan Hubal. Selain menyembah berhala, di Jazirah Arab juga terdapat kepercayaan yang lainnya seperti Majusi, Nasrani, Yahudi, Hanif, animisme, dan Tahayul. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama dibahas yaitu peradaban Islam periode Mekah, masa awal kenabian. Rasulullah SAW suka mengasingkan diri dan berkholwat di Gua Hira. Rasulullah selalu melakukan ini sampai turunnya wahyu yang pertama, yaitu terjadi pada malam Senin tanggal 17 Ramadan yang langsung disampaikan oleh malaikat Jibril. Wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah sekian lama, akhirnya wahyu kedua turun yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 yang berisi perintah untuk Rasulullah berdakwah.
Pertama, Rasulullah berdakwah secara rahasia kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, selanjutnya Rasulullah menerima wahyu yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi perintah berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Yang kedua yaitu berbagai kendala dalam dakwah Nabi Muhammad. Orang-orang musyrik Mekah selalu berusaha untuk menghadang dakwah Rasulullah dengan berbagai cara. Orang-orang musyrik tersebut selalu mengejek, menghina, dan mengolok-olok Rasulullah bersama pengikutnya. Bahkan mereka mengejek ajaran Rasulullah dengan menganggap Al-Quran sebagai dongeng-dongeng orang terdahulu. Tidak hanya itu, mereka juga menyiksa bahkan membunuh orang yang masuk. Yang ketiga, kemajuan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dalam bidang akidah, masyarakat jahiliyah meyakini adanya banyak Tuhan. Kemudian berkat perjuangan Rasulullah, mereka mentauhidkan Allah dan mengimani adanya Allah Zat yang Maha Esa. Selanjutnya dalam bidang hukum, sebelum Islam masyarakat jahiliyah tidak mengenal hukum yang kuat menindas yang lemah, maka dengan perjuangan Rasulullah mereka menjadi masyarakat yang taat dan patuh hukum. Selanjutnya dalam bidang akhlak atau moral, masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang biadab, suka judi, minum khamr, dan berzina. Namun setelah Islam datang, mereka menjadi orang yang berakhlak. Rasulullah juga mampu membangun persatuan dan persaudaraan sesama muslim. Dan selanjutnya yang dibahas yaitu peradaban Islam periode Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Rasulullah melakukan perjalanan di malam hari dengan ditemani oleh Abu Bakar. Rasulullah sempat dicari oleh suku Quraisy dan bersembunyi di Gua Sur. Setelah keadaan dirasa aman, beliau melanjutkan perjalanan. Ketika telah sampai di Madinah, Rasulullah disambut dengan syair-syair dan penuh kegembiraan oleh penduduk. Yang kedua yaitu perkembangan Islam di Madinah. Nabi Muhammad selalu berdakwah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Nabi Muhammad terus menyebarkan Islam kepada seluruh masyarakat, termasuk orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan. Mayoritas penduduk Madinah, terutama suku Aus dan suku Khazraj, menyambut baik ajakan Nabi Muhammad, sedangkan kaum Yahudi tidak senang kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang ketiga yaitu membangun masyarakat Islam di Madinah. Dalam membangun masyarakat Madinah, Rasulullah melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mendirikan masjid. Yang kedua mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslim dengan non-muslim. Yang keempat yaitu melaksanakan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Selanjutnya yang dibahas yaitu peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lahir tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah. Proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Musyawarah tersebut dilakukan di suatu tempat yaitu Sohifah Bani Sa'idah. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing kaum mengajukan calon pimpinan dari golongannya. Setelah terjadi perdebatan sengit antara kaum Ansor dan Muhajirin, akhirnya Umar bin Khattab dengan suara lantang membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah atau amir. Kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama kebijakan politik dan pemerintahan, yaitu pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Yang kedua, kebijakan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, yaitu dengan membentuk lembaga Baitul Mal. Yang ketiga, kebijakan perluasan dan pengembangan wilayah Islam, yaitu penyebaran wilayah Islam ke Hams, Palestina, Damaskus, dan Yordan. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu penyadaran terhadap kaum yang murtad. Yang kedua, penyadaran terhadap kaum yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga yaitu menumpas nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah bin Kuwailid, Sajjah binti Haris. Yang keempat yaitu pengumpulan Al-Quran. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, lahir pada tahun 581 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah. Proses terpilihnya Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal dunia melalui surat wasiat yang tertulis dan dibaca oleh Utsman bin Affan di depan umum. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab.
Yang pertama, kebijakan membentuk lembaga musyawarah negara, yaitu lembaga penengah dan pemberi fatwa. Yang kedua, yaitu kebijakan administrasi pemerintahan negara, yaitu dengan membentuk gubernur muslim sebagai pembantu. Yang ketiga, yaitu kebijakan pembentukan lembaga peradilan, yaitu mengangkat pejabat-pejabat yang diberi nama qadli. Yang keempat, yaitu kebijakan pemberdayaan lembaga Baitul Mal, yaitu dengan mendirikan lembaga khusus untuk mengurus dan mengelola Baitul Mal. Yang kelima, yaitu kebijakan pembentukan lembaga Al-Hizbah, yaitu lembaga yang dibentuk untuk penghapusan segala tindakan kemungkaran. Yang keenam, yaitu kebijakan perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Pada masa Umar bin Khattab terdapat beberapa pertempuran seperti pertempuran Yarmuk, pertempuran Ajnadin, pertempuran Qadisiyah, dan pertempuran Nahrawan. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang pertama yaitu pembebasan Baitul Maqdis dan yang kedua pembuatan kalender Hijri. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Proses terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah karena mendapatkan suara terbanyak dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh Aqlul Halli wal Aqdi. Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu kebijakan administrasi pemerintahan, yaitu dengan mengangkat gubernur atau pejabat-pejabat untuk setiap wilayah atau provinsi. Yang kedua yaitu kebijakan perluasan dan pengembangan wilayah Islam, yaitu perluasan Islam sampai seluruh daerah Persia, Terbitristan, Azerbaijan, dan Armenia. Selanjutnya meluas pada Asia Kecil, Siprus, Rhodes, dan Trasosania. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama kodifikasi Al-Quran dan yang kedua yaitu perluasan Masjid Nabawi. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, lahir pada tahun 559 Masehi dan wafat pada tahun 660 Masehi karena ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dalam situasi genting politik di Madinah pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, para kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Masjid Nabawi untuk musyawarah. Mereka berpendapat bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang paling tepat sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian mereka serentak menuju rumah Ali bin Abi Thalib. Di depan rumahnya mereka beramai-ramai meminta dan mendesak agar Ali keluar. Setelah Ali keluar, semua orang berteriak agar Ali mengulurkan tangan sebagai tanda persetujuan dibaiat menjadi Amirul Mukminin. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu kebijakan pemerintahan dengan mengganti para gubernur atau pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Yang kedua yaitu kebijakan bidang ekonomi dan fiskal, mencetak mata uang dinar dan menetapkan pajak pemilikan hutan sebesar 4.000 dirham. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu nahwu. Selanjutnya yang dibahas yaitu peradaban Islam masa Bani Umayyah di Syria. Pertama, pembentukan pemerintahan. Sepeninggalan Khalifah Ali terdapat dua khalifah, yaitu di Kufah dan Syam. Di Kufah dipimpin oleh Hasan bin Ali, sedangkan di Syam dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sofyan. Untuk menghindari perpecahan di kalangan muslimin, akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah. Untuk mempertahankan jabatan khalifah agar tetap berada di tangan keluarga Muawiyah, maka Muawiyah menciptakan sistem monarki dalam pemerintahannya. Daulah yang didirikan oleh Muawiyah ini disebut sebagai Daulah Umayyah, diambil dari nama datuk Muawiyah yaitu Umayyah bin Abdul Syams. Daulah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dan diperintah oleh 14 orang khalifah. Yang kedua yaitu pemerintahan Daulah Umayyah. Pemerintahan Daulah Umayyah dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa pertumbuhan, masa puncak kejayaan, dan masa kemunduran. Pada masa pertumbuhan lebih mengutamakan untuk memperkuat kekuasaan dengan memperbanyak armada angkatan laut. Daulah Umayyah mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Walid bin Abdul Malik. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. 4 pusat kebudayaan pada masa Daulah Umayyah yaitu Mekkah, Madinah, Basrah, dan Kufah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah
adalah ilmu-ilmu keagamaan atau nakliyah seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Keempat yaitu arsitektur pada masa Daulah Umayyah. Seni bangunan pada masa Daulah Umayyah adalah bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Banyak kota-kota baru yang dibangun memiliki perpaduan arsitektur dari Persia, Romawi, dan Arab. Selain itu, juga banyak masjid-masjid tua yang diperbaiki dan juga pada masa Al-Walid membangun masjid agung yang terkenal sampai sekarang dengan nama Masjid Damaskus. Yang kelima yaitu faktor-faktor kemunduran Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu ketidakmampuan para khalifah dalam mengurus negara. Mereka lebih menghabiskan waktu untuk berhura-hura. Yang kedua yaitu gerakan oposisi kaum Syiah, dan yang ketiga yaitu rasa tidak puas kaum muslim non-Arab. Selanjutnya yang dibahas yaitu peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Yang pertama yaitu sejarah Islam di Andalusia, Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan Islam, Spanyol lebih dikenal dengan nama Liberia atau Asbania, kemudian disebut sebagai Andalusia. Sejarah umat Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Periode kedua, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang waktu itu dipegang oleh Bani Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga, pada periode ini Spanyol dipimpin oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini juga umat Islam di Spanyol mengalami puncak kemajuan dan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah. Periode keempat, pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di suatu kota. Periode kelima, meskipun Spanyol Islam terpecah-pecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Periode keenam, pada periode ini umat Islam Andalusia bertahan di wilayah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ammar. Yang kedua yaitu dampak kemajuan perkembangan Islam di Andalusia, Spanyol. Yang pertama dampaknya yaitu perkembangan ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10. Yang kedua, kemajuan intelektual dan ilmu agama seperti filsafat, sejarah, sains, bahasa sastra dan musik, serta fikih. Yang ketiga yaitu kemajuan di bidang arsitektur dan bangunan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Yang pertama, konflik antara Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu keterpencilan dari dunia Islam yang lain. Selanjutnya yang dibahas yaitu peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah karena secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, mulai dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Setelah meruntuhkan dinasti Umayyah dengan cara membunuh Marwan sebagai khalifahnya, selanjutnya Abu al-Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Para ahli membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu periode pertama tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama.
Periode ketiga yaitu pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, masa kekuasaan Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Yang ketiga yaitu masa keemasan Daulah Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya di sektor pertanian dan hasil pertambangan. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Selanjutnya, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak digunakan untuk keperluan sosial seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor utama penyebab tumbuhnya ilmu pengetahuan adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya ini. Dan pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang keempat yaitu faktor-faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu persaingan antar bangsa, yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga perang salib, dan yang keempat yaitu serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad.